Halo semuanya, saya Firdian Rizky. Di video kali ini kita akan membuat model yang diilustrasikan data yang kemudian akan di-repeat atau diulang pada recycler view nanti, oke? Pada view itu berisi data apa saja yang ingin kita tampilkan pada recycler view. Dan sekarang bagaimana cara membuat koneksi di antara model dan view menggunakan controller? Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat kelas yang bernama product yang memiliki 3 atribut, nama, price, dan foto. Dan kita juga membuat baris yang berisi gambar dan 2 text view. ID-nya yang pertama pro foto, ID yang kedua pro name, dan ID yang terakhir pro price. Untuk membuat controller ada beberapa langkah khusus yang perlu teman-teman pahami di sini. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke folder Java yang ada di sini, teman-teman. Kemudian klik kanan, new. Kita pilih Kotlin file. Kita namakan file ini product adapter. Product adapter, oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat recycler view adapter, oke? Untuk membuat ini, pertama kali kita buatkan sebuah kelas. Oke, kita namakan kelas ini kelas product adapter. Oke. Sebelum kita melanjutkan coding program, mari kita buatkan sebuah activity baru. Klik kanan, new, activity, select empty activity. Dan di sini kita namakan activity kita product ACT atau product activity. Oke, kita klik finish. Pada activity ini kita gunakan untuk menampilkan recycler view. Oke, jadi pertama kali kita pakai activity ini dan kita masukkan beberapa recycler view ke dalam activity. Oke. Jadi kita pindah ke desain. Kemudian kita seleksi tab advance. Oh, bukan. Coba kita pindah ke desain. Atau coba kita pindah lagi ke app compat. Oke, jadi di app compat ini teman-teman, di sini kita bisa menggunakan tools recycler view. Kita drag and drop tools ini ke activity kita. Oke, klik OK untuk menambahkannya. Nah, setelah kita melakukan drag and drop dan klik OK tadi teman-teman, maka kita sudah berhasil menambahkan library baru yang spesifik untuk recycler view. Dan ini memerlukan waktu beberapa saat untuk melakukan reloading library ini ke dalam project dan kemudian menambahkannya ke script file Gradle. Nah, sekarang yang bisa teman-teman lihat di sini, ini sudah berhasil ditambahkan. Mari kita berikan nama untuk ID-nya. ID di sini saya namakan RV_pro. Dan jika kita beralih ke file Gradle kita, build Gradle. Nah, teman-teman bisa lihat di baris yang paling bawah, file ini sudah berhasil ditambahkan karena kita drag and drop recycler view ke dalam activity kita. Dan ini secara default Android Studio akan menambahkan library ini ke dalam Gradle file kita, oke? Oke, sekarang kita kembali lagi ke kelas product adapter kita. Nah, untuk membuat kelas, maka di sini kita perlu untuk melakukan inheritance ke recycler view adapter. Oke, dan adapter ini akan digunakan untuk memanggil view holder. Juga pada kelas ini kita tambahkan 2 parameter untuk constructor. Di sini saya namakan variabelnya C untuk tipe datanya konteks. Dan yang kedua adalah list dengan tipe data array list. Dan array list ini juga memiliki parameter tipenya product. Karena pada list ini kita akan mengirimkan tipe data product. Nah, setelah ini teman-teman, kita tambahkan konstruktor di sini. Kita tinggal tempatkan pointer kita di sini. Kemudian select Alt Enter menggunakan keyboard, oke. Atau teman-teman bisa melakukan klik pada ikon lampu ini, teman-teman. Kita seleksi implement members. Dan di sini kita perlu untuk melakukan seleksi ke semua fungsi ini. Dan klik OK.
Nah, untuk membuat recycler view adapter, kita membuat kelas terlebih dahulu. Kemudian kelas harus melakukan inheritance ke beberapa recycler view adapter. Dan inilah recycler view adapter berisi view holder. View holder di sini artinya adalah layout yang akan kita repeat atau ulang. Nah, di sini teman-teman, di my row adalah layout yang akan kita repeat di dalam recycler view kita nanti. Jadi recycler view ini secara default memiliki 3 fungsi. On create view holder, kemudian ada on bind view holder, dan get item count. Dan juga pada list yang tipe datanya adalah produk, berisi data yang akan kita repeat. Nah, sebelum kita memulai untuk menggunakan produk adapter, kita perlu membuatkan kelas baru di sini. Saya namakan kelas ini adalah my product. Dan kelas ini juga akan melakukan inheritance ke view holder. Karena view holder ini adalah parameter yang digunakan untuk recycler view adapter, oke? Dan ini adalah yang pertama. Dan kemudian di sini kita lakukan passing sebuah parameter, yaitu view dengan tipe data view. Pada view holder juga kita tambahkan parameter view. Nah, setelah ini teman-teman, kita perlu untuk mendefine semua parameter yang kita pakai, yaitu adalah semua tools yang akan kita lakukan repeat menggunakan variable view ini, teman-teman. Jadi di sini var n, oke. TV teman-teman, kita ganti lagi TV underscore name. Oke. Sama dengan v.view.find view by ID dengan tipe data text view. Dan di sini kita tuliskan r.id.pro_name. Jadi di sini artinya variable TV name ini akan menggunakan product name. Itu adalah text view pertama kita, ya di sini teman-teman. Dan hal yang sama kita lakukan untuk price. Oke, jadi kita kopikan. Oke, di sini kita ubah name menjadi price. Dan juga di sini kita ubah name menjadi price. Oke, jadi variabel ini akan melakukan substitusi untuk menampilkan views ini. Dan juga bagaimana dengan price? Foto. var foto. Di sini iv underscore foto sama dengan view dot find view by ID dengan tipe datanya image view dan parameternya adalah r.id.pro_photo. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat 3 variabel di sini. Yang pertama adalah variabel TV underscore name melakukan substitusi product name, dan TV price akan melakukan substitusi ke product price, dan IV photo juga akan melakukan substitusi pro underscore photo. Substitusi itu adalah artinya menampilkan view berdasarkan ID. Dan sekarang kita membuat suatu function untuk menerima data, namanya bind, dan fungsi ini akan melakukan passing 3 parameter. Oke, jadi di sini yang pertama adalah n dengan tipe data string, dan kemudian tipe datanya integer, dan kemudian untuk foto ph dengan tipe datanya integer. Oke, jadi di sini kita tuliskan TV underscore name dot text sama dengan n, dan juga untuk price TV underscore price sama dengan p. Ya, mungkin ini saya tahu ini nantinya akan mengganggu ya, karena variabelnya agak sama untuk pertama kali ya, tidak apa-apa teman-teman. Oke. Di sini bukan TV price ya, kita tambahkan lagi TV price dot text. Nah, karena price atau p di sini adalah integer, maka kita perlu untuk melakukan konversi to string. Nah, bagaimana dengan foto? Kita juga lakukan hal yang sama, iv photo.set
image resource dengan variabelnya ph. Fungsi dengan nama bind ini bertugas untuk melakukan penempatan value ke dalam text view untuk name, untuk price, dan juga untuk foto. Dan sekarang bagaimana cara kita mendapatkan value tersebut? Yaitu kita tangkap semua value yaitu pada tipe data array list ini yang ada pada kelas product. Oke. Pada fungsi ini, teman-teman, kita hilangkan isi kontennya. Dan di sini kita tuliskan kode program return list, yaitu adalah array list yang ada di atas ini, teman-teman. Dot size. Oke, sorry teman-teman. Karena di sini tidak di-define secara default. Oke, yaitu dengan tipe datanya adalah array list. Oke, di sini kita lupakan sesuatu yaitu adalah var. Baru kita bisa pakai override di function ini. Dot size yaitu akan melakukan return size-nya. Nah, sekarang apa tujuan dari fungsi get item account ini? Jadi fungsi get item account ini digunakan untuk melakukan return number dari rows atau baris atau menampilkan recycler view kita. Yaitu di sini kita lakukan return ukuran dari array list yang kita define di sini. Dan sekarang pada onCreate view holder ini kita hapus dulu kontennya yang default ini. Fungsi ini kita pakai untuk melakukan koneksi antara adapter dan file ini, yaitu file XML kita yang bernama myrow. Nah, untuk membuat koneksi ini kita lakukan define yaitu var v. Oke. Atau my underscore view. Pada my view ini kita panggil function layout inflator dot from. C adalah konteks dot inflate r dot layout dot nama dari layout kita yaitu adalah my row, itu adalah parameter yang pertama. Dan sekarang parameter yang kedua kita pakai variabel parent yang ada di sini dengan tipe datanya view groups. Oke. Dan juga pada parameter ini kita pakai parameter false karena kita tidak memakainya di dalam fragment. Dan kemudian hal yang kedua kita lakukan define return my view. Return di sini pakai kapital ya. My product. Dan kemudian parameter untuk my product kita gunakan my view. Nah, apa arti dari baris program yang kedua ini, teman-teman? Jadi yang pertama, kita lakukan koneksi antara recycler view adapter ke dalam layout kita. Kemana kita akan mendapatkan name, price, dan foto. Dan semua konten ini ada di dalam myrow. Maka kita lakukan koneksi di antara recycler view adapter ke dalam baris program ini. Dan dilanjutkan dengan melakukan return my product dengan my view. Dan kemudian hal yang terakhir, bagaimana cara kita mendapatkan data ke dalam text view? Di sini kita gunakan fungsi bind. Dan di sini kita perlu untuk menuliskan holder, itu adalah parameter dari recycler view as my product dot bind, dan parameternya adalah kemana kita akan mendapatkan data tersebut yang ditampilkan nanti ke text view dan image view. Pada text view yang pertama kita gunakan name didapat dari list. Position adalah index row atau baris. Oke. Dot name. Dan kemudian koma list position dot price, dan hal yang terakhir adalah list position dot photo. Jadi di sini kita membuat atau menemukan semua data yang akan kita tampilkan. Pada video ini kita sudah belajar membuat product adapter. Dan di video selanjutnya kita akan melakukan koneksi product adapter dengan activity kita. Sampai jumpa di video berikutnya.